Saya tahu parenting is not easy ya. Menjadi orang tua itu nggak mudah. Tapi ini adalah tanggung jawab yang mulia ya. Karena firman Tuhan mengatakan kita ini orang tua dititipi harta pusakanya sorga ya. Jadi anak-anak kita ini harta pusakanya sorga yang dititipkan sama kita ya. Jadi miliknya Tuhan dititipin kita. Tapi seringkali kita punya attitude itu miliknya kita titipkan Tuhan. Gitu ya. Kita merasa Tuhan ini anak saya, tolong Tuhan lakukan A, B, C dalam kehidupan anak saya. Sepertinya ya yang punya kita yang dititipin Tuhan. Tapi sebenarnya ini adalah kepunyaan Tuhan yang dititipkan kepada kita selaku orang tua. Nah, topik love and discipline ini sengaja saya mencari topik yang kira-kira di mana banyak orang tua pada zaman ini, banyak anak pada zaman ini sangat tidak suka dengan kata disiplin. Kita semua ini suka dengan kata love. Tapi disiplin itu ada banyak atau mungkin cukup banyak di antara orang Kristen yang merasa apakah masih perlu sih disiplin di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Nah, teks yang saya akan bagikan hari ini adalah teks di mana penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang bagaimana cara Tuhan mendisiplinkan kita dengan asumsi bahwa yang menerima tulisan ini mengerti caranya bagaimana mendisiplinkan anak-anak. Dengan kata lain begini, orang Ibrani yang menerima tulisan ini tahu seharusnya sudah umum bagaimana mendisiplinkan anak, terus Tuhan pakai konsep ini dengan mengatakan Tuhan juga lakukan hal yang sama. Begitu ya. Nah, tapi banyak dan diantara nanti yang kita pelajari, kita sebagai orang tua sudah kehilangan konsep ini. Jadi sebenarnya penulis kitab Ibrani mau mengatakan begini. Ini loh cara Tuhan mendisiplinkan kamu. Ini cara Tuhan mengasihi kamu. Sama seperti kamu mengasihi anak-anakmu dan mendisiplinkan mereka. Kira-kira seperti itu ya. Mari kita baca di Ibrani pasal 12 mulai dari ayat yang kelima. Dikatakan gini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Ya, jadi seperti kamu melakukan kepada anak-anak. Dikatakan begini, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, jadi konteksnya adalah awalnya adalah sama seperti kamu terhadap anakmu, demikian Tuhan akan lakukan kepada kamu. Yang pertama, jangan anggap enteng. Sama seperti engkau tidak anggap enteng didikan orang tuamu. Kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, didikan itu tidak dianggap enteng. Yang kedua, jangan putus asa pada waktu engkau diperingatkannya. Ini antara anak sama orang tua. Jadi, anak-anak yang dididik benar, itu bisa merasa putus asa. Exhausted. Ini bukan orang tuanya. Anak-anaknya ini bicara tentang anak-anaknya. Jadi jangan kamu putus asa. Jadi kalau anak-anak kita sampai akhirnya capek gara-gara dididik sama orang tuanya, itu wajar. Ya. Kalau anak-anak anggap enteng didikan orang tuanya, itu enggak wajar. Ya. Kalau anak-anak happy terus dididik sama orang tuanya, mungkin. Nah ini enggak umum ini. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan salah. Karena nasihat firman Tuhan mengatakan anak-anak itu bisa merasa exhausted. Bisa merasa capek. Makanya dikatakan jangan capek. Karena bisa capek. Jangan dianggap enteng. Kira-kira begitu ya. Karena dikatakan
Tuhan, nah, menghajar orang-orang yang dikasihinya. Kata menghajar itu train, kayak trainer, nanti kita akan lihat. Yang kedua, ini kita berharap tidak ada di Alkitab kita. Dia menyesah. Menyesah bahasa Indonesia yang tidak umum. Kata yang dipakai adalah kata yang sama pada waktu Yesus sebelum naik ke atas kayu salib dicambuk. Ini Alkitab bukan kata saya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau protes sama Roh Kudus yang menginspirasikan itu. Jadi, ya, orang yang diakuinya sebagai anak, kalau saudara mengakui anak saudara itu anak, proses pendidikan anak kita ini bukan sekedar anak merasa happy dan disayang. Orang tua banyak yang berpikir, kalau saya disiplinkan anak saya, mereka akan berpikir saya nggak sayang sama mereka. Kalau saya melukai perasaan anak saya, sampai dia menangis, maka anak saya bisa berpikir, saya tidak mengasihi dia. Firman Tuhan ini mengatakan, Tuhan seperti orang tua, menghajar orang yang dikasihinya. Nanti kita akan lihat kata menghajar ini berikutnya, ya. Dan menyesah. Menyesah itu artinya ada bagian di dalam pendidikan anak-anak kita merasa sakit. Kalau happy terus, mungkin kita tidak mendidik anak-anak kita. Discipline is love. Saudara, cara Tuhan mengasihi kita, bagian Tuhan mengasihi kita, itu mengerti kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita apa adanya. Ya, kita diterima apa adanya, benar. Senakal apapun anak kita terima. It's unconditional love. Tetapi pada waktu kita membiarkan anak kita apa adanya, maka kita tidak sungguh-sungguh mengasihi anak kita. Karena Tuhan menerima kita apa adanya dan mendisiplinkan kita supaya kita nggak jadi apa adanya. Oke? Di ayat berikutnya, kata kamu ini bicara tentang Tuhan sama kita sebagai anak. Ya, jadi saya ganti kamu ini dengan anak. Jika anak kita harus menanggung ganjaran Allah, maka kamu memperlakukan anak kamu sebagai anak. Kira-kira seperti itu. Oke? Jadi kalau mereka kata ganjaran itu adalah bertekun dalam latihan keras. Ya. Jadi orang yang mau ikut Olympic Games itu latihannya keras. Ya. Mulai menghindari makanan tertentu, ya. Latihan keras, teratur. Coba kita bayangkan bahwa apakah kita punya attitude yang sama bila mana kita sedang training, sedang mendidik anak-anak kita. Di kalimat berikutnya dikatakan begini, di mana terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Atau di mana ada anak yang tidak di training dengan keras oleh ayahnya? Seakan-akan penulis kitab Ibrani mengatakan, ini umum, ini lumrah, tidak ada. Dengan kata lain sebenarnya pertanyaan ini bukan harusnya dijawab. Oh ada di zaman modern, tidak ada. Pertanyaan ini adalah retorik yang mengatakan gini, hei harusnya kamu tahu nggak ada anak yang tidak di-training dengan keras. Sangat berbeda dengan pemikiran modern hari ini ya. Oke. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu di sini saya ganti anak, jikalau anak bebas dari ganjaran, bebas dari bertekun dengan latihan keras,
Dan yang harus diderita oleh setiap anak. Oke. Jadi dididik itu kalau dia nggak pernah merasa sampai menderita. Kita takut orang tua hari ini. Anak saya sempat ngomong sama temannya, menderita saya. Orang tuanya mengatakan, oh Tuhan, tolong saya. Menurut ayat ini, itu harusnya oke. Bukan menyiksa, saudara. Oke. Ini konteksnya Tuhan sama kita nih. Yang mengacu kepada orang tua sama anak. Yang dianggap oleh penulis kitab Ibrani, kalau orang tua sama anak kamu udah ngerti deh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, tetapi jikalau anak bebas dari ganjaran yang harus dia derita, maka dia bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau anak saudara tidak pernah didisiplin, kata anak-anak gampang itu terjemahan yang lain mengatakan illegitimate child. Anak haram. Anak second class. Jadi kalau anak yang sungguh-sungguh dikasihi, dia ditrain. Anak yang tidak ditrain, itu anak-anak gampang. Ini firman Tuhan. Dan bukan ide saya, saudara. Oke? Nah, ini gambar training, ya. Saudara, saya pernah berada di training seperti ini dan orang tua merasa trainernya terlalu keras sama anaknya. Pada waktu anaknya mengatakan, coach capek, trainernya mengatakan, go on. Ya. Karena itu baik untuk anaknya. Dulu lama saudara, saya latihan beban. Oke, dulu saudara. Jadi jangan dijudge sekarang, oke? Saya tidak latihan beban, oke? Dulu. Saya ada seorang personal trainer ya yang train saya. Tapi kebetulan personal trainernya itu jemaat. Gitu ya. Jadi PT-nya ini sungkan sama saya. Gitu loh, ya. Saya masih ingat hari latihan hari Senin, Minggu saya biasanya jadwal pelayanan kan padat. Jadi kalau disuruh ngangkat beban, ya daging ini kan pintar beralasan. Saya bilang, kemarin ini saya capek gitu ya. Karena dia berbelas kasihan sama saya, dia bilang gini, ya udahlah Pak Beni, it's okay enggak apa-apa. Jadi latihan saya itu it's okay enggak apa-apanya banyak. Dan akhirnya saya sadar, kalau saya mau punya personal trainer, jangan dari jemaat. Karena susah. Saya bisa memanipulasi dia untuk stop dan mengatakan, saya capek. Berhenti aja ya. Ya it's okay Pak Beni, enggak apa-apa. Ya, semuanya yang saya minta, it's okay Pak Beni, enggak apa-apa. It's okay Pak Beni, enggak apa-apa. Gitu ya. Dan saya melihat hasilnya, karena pada waktu itu dia juga train seorang yang lain. Kok beda hasilnya? Karena yang satu, pada waktu yang satu bilang, duh capek, teruskan 2 kali lagi, 3 kali lagi. Kalau sama saya, duh capek. It's okay. Pada waktu kita terlalu banyak, it's okay. Maka apa yang seharusnya terjadi, tidak terjadi. Pada waktu kita terlalu banyak, it's okay dengan anak-anak kita. Atas dasar apa saudara? Loh kan saya sayang Pak. Seakan-akan orang yang mengatakan 2 kali lagi, enggak sayang sama yang dilatih. Firman Tuhan ini mengatakan kalau kita enggak mau anak-anak kita jadi anak-anak gampang, maka ada waktu di mana anak-anak mengatakan capek dan kita katakan enggak 2 kali lagi. Itu bagian daripada trainingnya, ya. Love without discipline is not love. Kalau kasih tidak ada disiplinnya, itu sebenarnya bukan kasih. Karena kasihnya Tuhan sama kita, itu kasih di mana di dalamnya
ada disiplin. Saya lanjutkan. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, training yang keras. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Konteks kita adalah parenting hari ini. Di sini dikatakan disiplin menghasilkan respect. Justru anak-anak yang tidak didisiplin seringkali lost respect kepada orang tuanya. Sedangkan kita berpikir yang sebaliknya. Kalau saya sering-sering disiplin, nanti anak saya benci sama saya. Anak yang selalu diturutin maunya sama orang tuanya. Satu kali dia nggak respect sama orang tuanya. Saudara, kalau saudara beli mobil manualnya, saudara cari manualnya mobil itu. Kalau saudara beli Hyundai, jangan pakai manualnya Toyota, saudara. Nggak cocok. Saudara nangkep itu, saudara katakan so pasti, Pak. So clear. Nggak perlu dikasih tahu, saya juga ngerti. Tapi seringkali kita nggak ngerti. Pada waktu kita mendidik anak kita, manualnya buku psikologi dunia. Karena kita pikir psikolog lebih pintar dari Tuhan yang ciptakan kita. No wonder kita messed up. Setuju saudara? Prinsipnya dulu. Kalau saudara orang percaya, ya prinsipnya, saudara manualnya mau pakai manual mana, saudara? Researchnya psikolog atau firman Tuhan yang nggak pakai research. Itu kebenaran. Mungkin sama nalar saudara nggak cocok. Berarti yang perlu adjust apa saudara? Firman Tuhan atau nalar kita? Nalar kita yang perlu disubmit di bawah firman Tuhan, atau firman Tuhan dinalarkan supaya cocok? Jadi kita lihat, kita bilang gini, oh maksudnya pasti bukan begini. Nggak mungkin begini. Padahal memang begitu saudara. Oke? Menurut firman Tuhan, disiplin menghasilkan respect. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Jadi orang tua dengan apa yang dianggap baik, apa seluruhnya baik saudara? No, kita tidak perfect. Tapi kita mendidik, kata mendidik, mengajar, ini akar katanya sama, ya. Yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar. Jadi mendidik dan mengajar ini sebenarnya akar katanya sama. Menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya behavior, kekudusan ini bukan kekudusan yang kita terima karena menerima Tuhan Yesus. Ini kekudusan behavior kita berubah karena kita dididik. Kira-kira seperti itu. Anak-anak saudara lahir ke dunia itu punya sifat dosa. Kita melihatnya cute, tapi dia manusia egois. Dia nggak mau share, dan pada waktu kecil kita bilang, ih lucu ya, pinter ya. Ya, dia ada permen satu, terus kemudian dia berdua, dia ini pinter karena kalau rebutan menang duluan, pinter. Nanti pada waktu besar dia rebut yang bukan haknya, kita bilang malu-maluin. Pada waktu kecil, kejahatannya bisa nampak lucu sampai dia gede. Ya. Teman saya mengatakan gini, semua orang sayang anaknya dan suka dengan anaknya, kecuali mungkin orang lain. Kalau saudara suka sama anak saudara, itu normal. Kalau saudara tidak suka sama anak saudara, perlu diperiksakan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang lain suka sama anak saudara? Nah, pada waktu dia kecil, itu adalah momen yang terbaik kita mendidik anak kita. Kesempatan mendidik anak itu menurut firman Tuhan waktunya pendek. Waktunya pendek, saudara.
Itu yang firman Tuhan katakan. Ya. Tuhan mendidik kita kapan, saudara? Sepanjang umur hidup kita. Saudara mendidik anak saudara, ada golden moment. Dia masih kecil. Itu saat saudara mendidik dia. Dia belum ngerti. Saatnya untuk dididik. Saatnya ada dibatasi. Saatnya saudara katakan jamnya tidur. Itu membatasi. Dia bisa nangis, tantrum. Pada waktu saudara katakan no, dia pergi ke mall dan mulai ambil semua yang ada di rak saudara, no, dan saudara tepuk tangannya. Sampai dia rasa sakit. Kan sakit, Pak, memang. Menurut firman Tuhan, anak itu menderita dikit-dikit gak apa-apa, saudara. Ya. Ada sebagian dari saudara katakan, masa begitu? Kembali protes sama yang manualnya, saudara. Ini bukan kata-kata saya. Oke? Kesempatan mendidik anak waktunya pendek. Dikatakan begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Jadi pada waktu saudara disiplin anak nangis, itu lumrah. Kalau anak itu tertawa, dia belum get it. Pada waktu Kathy bertumbuh, ya, pada waktu dia mau di-spank, dia tidak nangis. Malah dia mengingatkan, tadi belum di-spank. Buat dia, spanking is not ganjaran untuk kesalahannya. Ada anak kalau mau di-spank, sebelum di-spank udah nangis dulu. Please, don't, please. Dan ada anak itu yang berbelas kasihannya, kita bisa jatuh hati. Aduh, gak tega saya. Kembali Bapak Ibu, menderita itu bukan kata tabu di Alkitab. Mungkin di kamus Bapak Ibu yes. Di kamusnya Alkitab enggak loh Bapak Ibu. Cara Tuhan mendidik kita ini lewat penderitaan. Kita bilang gini, apa enggak? Trauma Pak. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu di ruangan ini. Enggak usah angkat tangan. Siapa yang pernah mengalami masa sulit dalam hidup? Semua kita. Saking sulitnya mungkin saudara mau angkat 2 tangan plus 2 kaki. Sulit Pak, hidup saya ini Pak. 1 masalah belum selesai, 2 datang. Saudara percaya? Tuhan yang mengasihi saudara, dia berdaulat untuk menentukan mana yang boleh datang dan mana yang tidak boleh datang. Saudara percaya itu? Kok diizinkan semuanya datang? Tuhan jahat sama saudara? Oh enggak. Tapi kenapa kok bertubi-tubi? Karena itu cara untuk mendidik kita. Dan kalau kita sama anak-anak, kadang kita merasa begini, aduh jangan deh. Please deh. Jangan terlalu begitu deh. Ya. Seperti kata orang bijak di dunia. Kan masih anak-anak. Betul sekali, masih anak-anak. Nanti kalau dia sudah bukan anak-anak, nalo. Kalau dia enggak dididik. Dan dia sudah terbiasa dengan jalannya. Dan saat ini dia bukan lagi anak-anak. Perhatikan baik-baik. Tetapi kemudiannya itu lama bukan besok. Ia menghasilkan buah kebenaran. Jadi kalau dia dulu kecilnya ini berduka cita, ya harapannya gedenya menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Damainya kepada siapa saudara? Kepada anak-anak itu. Jadi kalau saudara mau hidupnya anak-anak saudara nanti damai, bukan selalu banyak uang. Oke? Enggak selalu saudara. Ada orang banyak duitnya enggak damai. Oke? Kalau ada buah kebenaran, pastikan kecilnya
Pastikan pada waktu saudara masih punya otoritas atas kehidupan anak-anak saudara. Nggak apa-apa kalau dididik sampai anak saudara berduka cita. Coba sekarang saudara mikir gini. Anak saudara, anak saya ini banyak berduka cita nggak saya didik ya? Kalau happy terus, mungkin ada hal yang perlu berubah. Mungkin kita mengasihi, tapi dengan cara yang salah. Itu sebabnya hari ini temanya bukan how do you love your children. Kalau cuman kasih, semua orang tua mengatakan, Pak, saya berkorban untuk anak saya. Itu nature-nya orang tua, saudara. Saudara, saya seringkali cerita hal ini. Dulu saya belum jadi orang tua, saya kerja di sebuah bank asing. Saya punya staff, saudara, sudah berkeluarga. Dan pada waktu saya bekerja zaman itu sangat jarang bakery. Apalagi yang jual cakery, yang cake yang enak-enak, jarang. Dulu ada di Surabaya ini. Dan pemiliknya ini nasabah, sering bawa cake ke tempat saya bekerja. Dan saya bagi-bagi ke semua staff gitu ya. Terus kemudian dia selalu katakan, saya enggak suka makan cake, saya bawa pulang aja. Sampai beberapa saat, saya dong. Karena saya belum jadi orang tua saya. Saya tiba-tiba dong dan mengatakan mungkin dia suka makan cake, tapi dia lebih suka kalau anaknya yang dapat cake. Jadi saya bilang begini, ini untuk anak kamu, kalau kamu enggak suka makan cake, enggak apa-apa. Kasih teman-teman aja. Tapi anakmu dapat bagian dulu, setelah itu kalau kamu mau makan silakan ambil juga. Tiba-tiba dia suka makan cake. Itu hatinya orang tua. Jadi hari ini saya tidak meragukan kalau saudara sayang sama anak saudara. Ya, semua kita sayang sama anak kita. Cuman bagaimana sayang itu diterapkan secara alkitabiah. Kalau kita sayang, kita tidak disiplin, kita menghancurkan masa depan anak-anak kita. Karena dikatakan, tetapi kemudiannya itu lama, saudara. Dia akan menghasilkan buah kebenaran. Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat. Dulu di rumah saya banyak tongkat stick 40 sentian, ya. Seperti ini. Ya. Kalau ini memang sengaja. Jadi ini bukan hadiah kepada anak kalau dia berprestasi, bukan. Tuhan kasih tempat untuk mendidik anak kita. Itu memang dibuat padded, ya, tebel. Oke. Itu di bagian belakang. Yang saudara pakai untuk duduk, makanya bisa tahan berjam-jam. Itu adalah tempat yang cocok untuk mendisiplinkan di dalam kasih. Alkitab mengatakan siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Saudara pasti tidak setuju. Saudara katakan saya tidak benci. Dikatakan begini, tetapi siapa mengasihi anaknya, mengajar dia pada waktunya. Ada waktunya, saudara. Waktunya bukan waktu saudara marah, kelepasan. Tapi waktunya pada waktu saudara merasa tidak tega. Tapi saudara lakukan juga. Karena saudara mengasihi. Di tongkat ini ada tulisannya, saudara. Namanya Megan. Ya. Megan, terus kemudian ini ada tulisannya spanking, love you. Jadi mengingatkan mamanya atau papanya, when I spank you, actually I love you. Saudara, disiplin yang benar dilakukan di dalam kasih, bukan dalam iritasi. Oke? Kalau saudara mangkel, don't do that. Itu create damage. Tapi pada waktu saudara tahu
bahwa itu perlu dilakukan. Do it. Sampai apa, Pak? Sampai sakit. Kalau enggak menderita, itu cuman main-main. Dan anak saudara bisa offer dia punya tempat untuk mengatakan, Mami, one more time. Kalah kita, saudara. Kalau dia sampai bilang, Mami, one more time. It means it doesn't hurt. Do it one more time. Oh, salah spelling. Biblical love. Unconditional. Tanpa syarat. Ini praktikal aja, saudara. You spend time dengan anak saudara. Ya. Dan semua kita setuju dengan yang kedua. Ya. Dan fokus saya bukan itu hari ini. Yang ketiga. Afirmasi. Encouragement. Dikasih dorongan. Kalau saudara baca buku pendidikan anak dari mana saja. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Semuanya akan setuju. Yang keempat nanti dulu. Karena selalu ceritanya adalah disiplin ini bisa membekas. Bisa buat trauma. Disiplin yang alkitabiah selalu meliputi koreksi, guidance, arahan, dan konsekuensi. Punishment. Saudara, kata-kata punishment ini enggak umum, saudara. Saya tadi baca artikel hanya mau tahu perkembangan. Saudara, penulis Kristen mengatakan, I don't know about punishment. Saya enggak tahu dengan punishment. Dan alasannya begini. Because Jesus already punished on the cross. Karena Yesus sudah dihukum di atas kayu salib. Dengan kata lain, maka anak saya tidak perlu dihukum. Lu, saudara, kadang-kadang we stretch too much dengan apa yang artinya disiplin. Saudara, ada konsekuensi, saudara. Kalau saudara sebagai orang percaya, saudara melakukan tindak pidana, dosa saudara diampuni Tuhan enggak, saudara? Diampuni enggak? Saudara enggak yakin? Diampuni, saudara. Kalau saudara ngerampok, enggak ada. Kalau terus kemudian saudara minta ampun di hadapan Tuhan, diampuni enggak? 100%. Saudara perlu tanggung punishment-nya enggak kalau ditangkap polisi? Iya, saudara. Jangan kasih keluar kartu anggota gereja. Nanggap, saudara. Dan apakah Tuhan harus tolong saudara untuk membebaskan saudara dari apa yang saudara harus tanggung? Enggak, saudara. Okay. Kalau anak saudara buat salah, kesalahan itu saudara ampuni enggak? Pasti. Tapi dia perlu mendapatkan konsekuensi enggak? Pasti juga, saudara. Karena kalau tidak, dia merasa unconditional love artinya saya dikasihi apa adanya dan saya boleh lakukan apa saja. Itu sebabnya anak yang tidak didisiplin, dia bertumbuh, dia lost respect dengan orang tuanya. Karena orang tuanya tidak punya otoritas dalam hidupnya. Dan kita berpikir, kalau saya tidak disiplin, anak saya nanti sayang sama saya. Karena dia tidak pernah didisiplin. Ya. Tentu bentuk disiplin disesuaikan dengan usia anak. Oke. Dan juga disesuaikan dengan pribadi anak. Enggak semua anak didisiplinkannya sama.
Ada yang mungkin privilege-nya yang harus dicabut. Let's say, dia suka main game. Karena dia didisiplin, ada konsekuensinya. No games this weekend. Ada anak no games this weekend enggak masalah. Yang penting apa yang dia suka. Yang dia suka yang kita kurangi. Atau pain. Rasa sakit sebagai disiplin. Yaitu tadi. Setiap anak beda-beda saudara. Ya, konsisten. Biasanya yang enggak konsisten itu mendisiplinkan karena terganggu. Saudara lagi, ibu-ibu lagi kerja di rumah gitu ya, laptop. Anak berulah. Terus kita bilang gini, no ya, jangan ya. Kita enggak disiplin. Okay? Dia tambah berulah lagi kan, anak mencari batas kira-kira. Anak ngerti, oh ternyata kalau gini mama oke. Lagi, akhirnya kita enggak tahan. Cari tadi yang ada tulisannya Megan, I spanking love you. Spankingnya udah nggak love lagi, ya. Kita ngamuk. Itu nggak konsisten. Itu kadang kalau kita sudah itu yang bisa menghasilkan trauma. Karena anak merasa bahwa dia nggak dikasih. Sekalipun setelah di-spank, kita ngomong, tahu nggak kenapa papa mama spank kamu? Karena papa mama sayang sama kamu sambil marah-marah. Dia nggak bisa lihat itu. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi anak saudara. Dan berdasarkan usia. Ada usia sudah remaja, saudara nggak spank saudara. Masa saudara mau, saya nggak yakin Abraham pada waktu sama Ishak yang sudah di atas Gunung Moria. Obe loh ya, pakai spank sudah nggak laku saudara. Dia udah remaja ya. Ada waktu di mana itu masih berlaku. Anak yang masih kecil itu ya, yang belum banyak mengerti. Nah itu very effective pakai spanking ya. Zaman kuno ya, zaman kami ini mungkin zaman kuno. Di rumah kami ada spanking lebih dari 10 kali ya. Supaya kalau di mana ini terjadi langsung ada di sana, dekat sana. Oke. That's us. Oke. Ya. Dan anak bisa berulah kapan aja saudara. Kita lagi makan enak-enak loh. Makan pakai tangan. Dia berulah dari meja makan. Harus apa saudara? Harus cuci tangan saudara. Terus kemudian bawa ke ruangan. Mulai di deal. Tahu enggak tadi kamu lakukan apa di meja makan? Terus dispank. Terus ditemenin saudara. Jadi yang menderita siapa? Anak menderita, yang disiplin juga menderita. Kalau saudara sebagai orang tua mendisiplinkan anak, saudara enggak menderita. Hanya anak yang menderita. Mungkin disiplin saudara salah. Karena we have to spend time. Anak pergi ke mall berulah, saya bawa masuk kamar mandi, saya temenin saudara. Dia enggak jalan-jalan, papanya juga enggak jalan-jalan. Sama-sama kita enggak jalan-jalan. Sampai dia tahu. So you know. Enggak berulah lagi ya. Karena if you do that, papa masuk lagi and it's okay papa di sini. Papa enggak lihat-lihat, kamu enggak lihat-lihat, it's okay until you understand. Berapa sering saudara? Sering saudara, karena so happen yang Tuhan titipkan ke kami ini bukan malaikat. Enggak tahu kalau yang Tuhan titipkan ke saudara koyok malaikat. Yang Tuhan titipkan ke kami enggak. Ya. Dan modelnya macam-macam. Ya. Jadi itu yang terakhir, disiplin karena kita sering kali merasa bahwa kalau kita mendisiplinkan anak kita, kita bisa membuat anak yang traumatik. Survei, ini dunia saudara. Dari anak yang didisiplin, ini bukan secara Kristen saudara. Pokoknya yang sering kali dapat konsekuensi. Dibanding dengan anak yang tidak pernah dapat konsekuensi. Oke. Yang dapat konsekuensi ini bisa dengan yang papa mamanya pakai marah segala macam, yang mungkin pakai
Saya tidak mengatakan ini loh saudara ya, yang pakai sabuk. Zaman-zaman dulu kan begitu, yang pakai sabuk segala macam. Tahu nggak saudara? Survei mengatakan, sekalipun yang modelnya dengan amarah segala macam, hasilnya lebih baik daripada yang nggak disiplin. So, don't worry. Jangan so concern. Nanti terlalu keras. Enggak deh. Menurut saya saudara ya. Rata-rata orang tua bukan terlalu keras, tapi terlalu lunak saudara. Saya mengamati ya, zaman saya dulu dengan zaman sekarang, lebih lunak lagi saudara. Kita nggak mau anak-anak kita bertumbuh. Nggak tough. Tahu nggak saudara? Ini adalah waktunya. Saudara, lihat deh surveinya. Di mana anak-anak pergi ke psikolog, psikiater di usia muda. Anak-anak zaman sekarang lebih banyak. Stres. Dari waktu ke waktu, saudara. Setiap minggu harus ada healing. Kalau enggak healing, stres. Anak zaman sekarang karena lemburan di kantor. Dia akan komplain dan mengatakan, life is so tough. Saudara, saya cerita ini ini zaman yang berbeda. Anak saya James lagi magang di Jakarta dan dia bilang, wow 9 to 5, life is tough. Jawaban saya, better get used to it, life is tough. Saya tidak mengatakan gini, oh I feel so sorry for you James, 9 to 5. No. Life is tough. Siapa yang di sini mengatakan life is easy? Saya akan doakan saudara. No. Saudara tidak perlu didoakan. Life is tough, saudara. And you want your kids untuk tidak dilatih bahwa life is tough. Dan saudara akan cover dia selamanya. Oh nanti dia gini, hati-hati. Life is tough. Better dia learn dengan orang yang benar dari orang tuanya. Daripada satu saat dia mengatakan, my goodness, life is tough. And nobody prepared me melewati ini semua. Well, topik kali ini agak-agak kurang menyenangkan. Tapi it's so important. Saya berharap satu kali anak-anak saudara bisa datang dan mengatakan, thank you. Dulu saya nggak dibiar-biarin. Harus ada batasannya. Harus ada rambu-rambunya. Harus ada konsekuensi untuk setiap perbuatan yang tidak baik. Let's pray. Father God, Tuhan kami mengucap syukur, kami nggak sempurna sebagai orang tua. Bahkan hamba-Mu yang berbicara di sini, Tuhan jauh dari sempurna. Tapi firman-Mu tidak pernah salah. Firman-Mu pasti benar. Kalau kami belum mengerti, mungkin pikiran kami yang perlu dibenarkan seturut dengan firman-Mu. Ajar setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami sebagai orang tua untuk boleh mendidik anak-anak kami dengan benar. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, sore hari ini, untuk setiap kami pendidik, setiap kami orang tua yang hadir. Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang bicara dan meneguhkan apa yang kami pelajari di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amen. Amin. Oke. Okay. Boleh memberikan tepuk tangan. Nah, thank you so much, Pastor Benny. Dan permisi interupsinya, ini mau menaikkan kursi ya, supaya kita bisa lebih nyantai. Ya, jadi belajar banyak ya Bapak Ibu ya. Oke. Tadi ada Pak Benny mengatakan bahwa kesempatan mendidik anak waktunya pendek. Ya, ini sebenarnya kayak bad news or good news gitu ya Pak Benny? Iya. Ya. Iya, ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih karena anak-anak yang rata-rata di sini kan masih sekolah, masih masa-masa di mana kalau mau dididik nggak bisa lari kemana-mana gitu. Iya. Iya. Jadi tahu-tahu nanti anak-anak udah gede gitu ya Pak Benny. Jadi kayak saya ya tahu-tahu anak saya yang gede 25 tahun, yang kecil sudah
22. Helen sudah punya anak. Ya. Jadi waktunya pendek, kita nggak kerasa gitu. Cuman good newsnya ya pendek itu lumayan lah. Kita kan parents menderita loh, mendisiplin juga. Iya. Oke, Bu, mari silakan. Ini mic-nya tadi. Ya. Oh, saya bawa. Sorry. Tadi saya lupa ini. Ya, ini Oke. faktor U. Saya sudah pakai ini tapi saya pakai Nah, ini. makanya Itu saya faktor juga U. gini tadi, Iya, Pak iya, Beni iya. kok Itu 2 ya? faktor U. Iya. Sebentar, ini enak. Faktor U. Makanya suaranya lebih mantap ya. Dua. Oh, saya di sini. Pak Oke. Beni mau di sini atau berduaan di situ? Saya berduaan biasanya. Oke, oke. berduaan. Kita bikin romantis ya, Pak. Oke, nah sekarang saatnya untuk Bapak Ibu mengajukan pertanyaan ya atau pernyataan kalau bersedia ya. Mumpung kita ada yang bisa menjawab di sini ya. Paling enggak memberikan pengalaman gitu ya Bu, dan apa firman Tuhan dasarnya seperti apa. Monggo. Mungkin kalaupun enggak berhubungan dengan tema hari ini pun dipersilahkan. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Ada yang mau bertanya boleh angkat tangan atau lewat WA ada enggak ya? Saya cek dulu ya. Oke. Tapi sambil menunggu pertanyaan juga saya nih yang ada pertanyaan Pak Beni. Ini Pak Beni sama Bu Ratna. Usia berapa atau di fase mana dalam kehidupan anak-anak kita yang disiplin itu sudah tidak diperlukan lagi? Apakah SMP, SMA, atau kalau sudah kuliah baru stop? Dalam bentuk apapun ya disiplinnya. Ya, kalau kita bilang usia, setiap anak itu beda-beda. Kita nggak bisa patokan mati usia sekian ya. Karena perkembangan anak, kematangan dari jiwa anak juga beda-beda. Jadi kita nggak bisa kasih kayak oke, kayak rok yang kita boleh pakai rok tuh gimana sih 3/4 dari lutut, 1 lutut, nggak begitu akhirnya. Tapi kira-kiranya bahwa kita kan mendidik anak-anak dari kecil. Nah, yang kita bangun itu adalah self controlnya juga. Biasanya disiplin dan self control itu juga nyambung gitu ya. Bagaimana anak-anak itu sudah memiliki itu, semakin dia pengertiannya, semakin self controlnya naik, biasanya disiplinnya juga kita kurangi. Kayak gitu ya, bukan karena tujuan kembali lagi kita lihat, memang kata-kata di Alkitab sepertinya disiplin itu menghajar sampai sakit dan ya mungkin itu membuat kita scary, buat kita waduh menakutkan. Tapi kalau kita mengerti bahwa disiplin itu tujuannya bukan menyakitkan, tapi training ya, sama seperti coach tadi ya. Kalau kita lihat coach training untuk angkat beban dan lain sebagainya kan sepertinya kejam, tapi sebenarnya itu menghasilkan sesuatu, dia menghasilkan otot, di mana otot ini yang bisa membuat dia lebih tahan dan lebih kuat gitu ya. Nah, ini yang saya lihat kalau kita sampai kapan ya tergantung setiap anak. Dan bagaimana yaitu semakin ya gimana dengan anak yang tidak disiplin dia mulainya umur berapa ya kita nggak bisa patokan. Jadi nggak bisa kalau semakin cepat kita mendisiplin semakin early semakin baik. Semakin cepat. Saya juga kira-kira ya kalau pengalaman kami mungkin anak-anak itu sudah di SMP bahkan SD karena saya melihat mereka sudah terbentuk. Pada waktu kita bicara saja mereka udah nangkep. Atau mungkin kadang-kadang kita lihat dan dia tahu orang tuanya serius, kita ngomong ada respect yang mereka berikan dan mereka tahu bahwa oke, I know my parents kira-kira arahnya kemana dan itu baik buat saya dan mereka ikuti. Ada certain time mungkin ya kalau dia sudah besar juga kadang dia punya pemikiran sendiri, kadang-kadang kita bisa argue. Tapi kembali lagi
we need to lihat waktunya and then talk and then untuk kasih lihat bahwa this is the way, this is bukan berarti kita sempurna ya, tapi kita kasih tahu dia bahwa ini loh caranya. The way kamu talk to me or the way kadang-kadang anak-anak kan nggak sadar juga bisa ngomong itu kayak nggak menghargai kita ya. Nah itu yang saya bilang is depend. Beda kita disiplin anak yang masih kecil itu jauh lebih gampang, jauh lebih enak. Makanya usia-usia kindergarten itu adalah masa-masa emas untuk kita disiplin mereka. Once itu pada waktu dia elementary dan lain kebentuk sudah, itu gampang sekali. Jadi gampang. Nah saya juga punya pengalaman, ini kalau untuk ibu-ibu yang masih muda ya, anak pertama itu penting sekali. Karena kalau anak pertamanya itu udah kebentuk jadi ya, adik-adiknya itu biasa ngikut. Gampang, karena sepertinya adiknya melihat contoh dan dia, oh oke, I know gitu. Jadi pattern-nya itu kebentuk dan itu gampang. Makanya kalau ada yang bilang, "Bu punya anak 4 nggak susah ya?" Saya nggak rasa susah, saya enjoy. Kalau saya pergi juga kita enjoy gitu. Kita pergi kita nggak bawa mbak ya atau apa ya, kita pergi sendiri tapi ya we can enjoy gitu loh. Tapi saya melihat, oh itu mungkin hasil dari kita mendisiplinkan itu dari rumah ya. Sehingga pada waktu kita bawa, kita keluar pun itu kayak kebawa bahwa mereka tahu gitu loh. How to, bagaimana mereka harus behave even di luar. Jadi kita nggak kebingungan mengatur. Once kita ngomong sepertinya oke, mereka tahu. Nah ini yang saya bilang itu tidak bisa sehari dan itu bukan satu kebetulan, oh kebetulan anak pastor, enggak. Tadi Pastor Benny udah bilang Tuhan juga kasih kita bukan anak-anak malaikat gitu, mereka juga normal gitu ya. Tapi thanks God kita memulai dari lebih early, lebih start dari lebih kecil dan itu lebih gampang. Ya, tapi bukan berarti yang sudah besar itu enggak ada harapan, tetap ada harapan. Saya masih melihat kok, ada anak-anak ya saya mengucap syukur Tuhan juga berikan anugerah melalui sekolah ini ya, guru-guru juga melihat, guru-guru juga luar biasa. Kita melihat anak-anak yang awalnya datang udah besar, udah di usia high school, tapi in 2 years time, 3 years time, around seperti itu mereka pada waktu mereka selesai di MSA mereka mengalami transformasi kalau saya bilang mereka berubah dan bahkan mereka jadi sayang suka. Ya padahal kita disiplin. Ya, mereka enggak trauma tapi mereka sering datang kalau liburan mereka udah kuliah di luar, mereka datang, mereka cari gurunya and they love the teachers. Nah, jadi itu yang saya lihat pada waktu kita mendisiplin anak-anak kita dengan benar, malah saya lihat mereka lebih respect karena mereka tahu it's because of kamu disiplin apa yang kamu lakukan dalam kehidupanku, aku hari ini ada gitu ya. Justru saya banyak juga pengalaman konseling dengan orang tua dan lain sebagainya. Ada banyak juga orang tua yang dengan kata tanda kutip ya, dia sayang sama anaknya tapi dia merasa nggak tega kalau tegur, nggak tega kalau disiplin ini dan dia struggle pada waktu anak itu besar. Nah itu yang kita ndak mau. Karena kita mau apa ya Bapak Ibu bisa lihat saya disiplin anak-anak saya tapi apakah saya tidak mengasihi anak saya mengasihi anak saya dan mereka juga mengasihi saya. Jadi nggak usah takut dengan kata disiplin. Nggak usah takut dengan kalau kita harus mentraining mereka. Ada waktu-waktu kadang-kadang kita harus firm. Tetap nggak bisa kayak anak-anak tuh juga bisa manipulatif kita. Dia pinter, jangan dibilang, "Oh masih kecil." No, anak tuh meskipun kecil dia tahu kok bagaimana manipulatif orang tuanya untuk dapatkan maunya. Nah itu yang kita juga sebagai orang tua harus belajar dan nggak usah takut. Karena apa? Saya berani mengatakan nggak usah takut karena saya sudah lewatin, kita udah lewatin. So, kita nggak ngajarin untuk kita hajar anak kita dalam emosi. Tadi Pastor Benny udah kasih lihat gambarannya, it's not that way. Ya, tapi kita sungguh-sungguh dalam hati kita dalam keadaan oke, karena kita istilahnya pikiran kita juga oke, kita tahu bahwa tujuannya itu kita disiplin, kita training dia, bukan untuk menghajar dia. Bisa nggak kita orang tua kelepasan? Bisa banget, tapi
balik lagi kita juga remind ourselves. Makanya kalau saya bilang kalau kita mendisiplin anak, sebenarnya kita sendiri juga sedang belajar. Ya, bagaimana mengontrol emosi kita, bagaimana mengontrol kita punya ini untuk eh, diri kita, untuk kita tahu bahwa kita ini sedang mendisiplin, sedang melatih, bukan bukan ngapokin dia karena kita mangkel gitu loh. Bukan bukan itu. Jadi that's the purpose. That's good. Ya. Saya mungkin menambahkan sedikit karena konsep parenting modern menekankan, dan ini nggak salah ya, orang tua itu harus jadi teman anaknya. Tapi saudara tidak bisa hanya jadi teman anak saudara. Oke, ada orang yang bisa teman sama anaknya bagus ya, bisa main game sama-sama. It's so good. Tapi apakah saudara juga bisa duduk dengan dia dan mengatakan no, this is not good. Ini enggak. Dan tidak kompromi dengan ada hal-hal yang memang sifatnya prinsip dalam kehidupan anak-anak saudara. Jadi ya Tuhan Yesus itu dikatakan murid-muridnya itu adalah teman. Dia katakan dia mengasihi murid-muridnya seperti seorang teman. Tapi dia adalah sahabatnya. Tapi dia juga adalah Tuhan atas kehidupan mereka. Ya, jadi perlu balance antara menjadi sahabat buat anak-anak dan menjadi orang tua buat anak-anak. Ya. Dan pada waktu saudara sudah membangun kedekatan persahabatan itu, eh, tadi saya mau menambahkan bahwa bentuk mungkin kita tidak lagi disiplin no yes gitu ya, tapi ada hal-hal tertentu mungkin anak kita udah besar dan kita melihat arah yang salah, kita harus firm untuk mengatakan this is not right ya. Dan kita tetap perlu mengajarkan kepada mereka apa yang benar. Sekalipun mereka lebih pintar, anak-anak saya sekarang jauh lebih pintar dari saya. Yes, ada hal yang saya belajar dari mereka, tapi saya perlu tahu ada anointing saya sebagai orang tua. Dan itu Tuhan tidak pernah cabut, ya. Jadi kita tetap orang tuanya, jadi kalau salah jalan tetap dikasih tahu. Mereka dengar apa tidak, well kita tetap perlu memberitahukan kepada mereka jangan takut karena anak kita lebih pintar, anak kita mungkin satu kali lebih sukses dari kita. Kita tetap orang tuanya, kita kasih tahu yang baik, serahkan nama Tuhan. Ada waktu di mana kita nggak bisa lagi ngurusin, kamu harus begini. Well, tapi kita tetap bisa menjadi orang tua buat anak-anak kita. Itu mungkin tambah. Oke, thank you, Miss Lana, Pak Beni. Sekarang saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama dulu, di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak khususnya remaja mengkategorikan disiplin dengan hukuman. Dan mereka lebih mendengar apa yang sosial media bicarakan kepada mereka. Jadi dari sosmed. Apalagi mereka sekarang jika mereka tidak suka itu ada akses merekam, melapor seperti itu. Mungkin ke Komnas Anak-anak gitu kan. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan bagaimana mendisiplinkan mereka dengan adanya tantangan dunia seperti saat ini, sosmed, pergaulan dan sebagainya. Iya. Mungkin kita perlu, yang pertama, kita perlu menjadi orang tua yang punya konviksi. Kalau ini hanya ide yang kita dengarkan malam hari ini, maka akan banyak ide yang lain. Dan ide yang lain ini mungkin bisa lebih mudah, bisa lebih diterima, bisa terkesan lebih modern. Tetapi kalau kita menerimanya sebagai kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada bagian kita tidak sepenuhnya mengerti, maka kita mau mentaati karena kita tahu pencipta kita lebih berhikmat dari kita. Ya, jadi uh, itu dulu. Karena kalau kita akhirnya merasa
takut untuk melakukan apa yang kita perlu lakukan karena anak mungkin bisa melapor. Kalau di Indonesia mungkin masih belum mau dilaporkan ke siapa, saya juga nggak ngerti. Kalau Pak RT Pak kali. RT mungkin ya. Kalau terjadi di US mungkin ya, Western country itu ada yang anak-anaknya yang akhirnya melapor dan kemudian eh, orang tuanya yang harus mengalami banyak perkara, diperingatkan segala macam, kalau enggak ditarik di dinas sosial yang akan besarkan anak-anak. Well, challenge-nya masih belum seperti itu. Tapi challenge untuk anak-anak mengatakan kita kolot, kita apa, yes. Dan sebenarnya semakin early kita lakukan, trust itu terbangun. Tapi kalau kita hanya melakukan pada waktu kita sungguh-sungguh tidak setuju. Seringkali kita ini berusaha untuk benerin pada waktu major, udah gede gitu ya. Baru kita ngomong, papa enggak setuju. Gitu ya. Tapi pada waktu kecil-kecil kita nggak pernah ngomong soalnya. Kita nggak pernah deal dengan anak-anak. Ya. Sehingga anak-anak merasa selama ini papa mama ini di mana gitu ya. Kalau udah gede baru kita mengatakan, saya kan papamu, saya kan mamamu gitu ya. Terus diancam kalau habis begini, kalau kamu nggak mau, nggak ada uang lagi, nggak support. Dia sudah punya banyak teman. Dan anak-anak ada yang pintar sekarang, remaja sudah bisa cari duit sendiri, gitu ya. Ya, jadi ya itu tadi, semakin early, semakin baik. Komunikasi dibangun. Trust level itu dibangun pada waktu anak-anak masih kecil. Karena secara alami anak-anak itu percaya sama orang tuanya. Secara alami. Saudara enggak perlu jadi yang paling pintar, paling hebat. Mereka percaya kok sama kita. Kita perlu bangun itu. Ya. Dan mulai yang kecil benerin dulu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa dengan semuanya seperti itu tidak ada anak yang terhilang. Perumpamaannya Tuhan Yesus saja anak yang hilang. Tapi jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang sifatnya well anyway, anak kan bisa terhilang. Bisa. Kita perlu tetap Tuhan. Tapi kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Mungkin tambahannya. Oke. Ya, saya harap sudah menjawab pertanyaannya dari jawaban Pak Beni ya. Ini pertanyaan lagi, sore Pak Beni Buratna, bagaimana mendidik anak-anak yang kurang punya daya juang yang tinggi, gampang menyerah. Seperti kita ketahui di zaman sekarang yang semakin susah dan banyak distraction, bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk semua itu. Terima kasih. Ya ini rada, tapi mungkin masih bisa dalam kaitannya dengan disiplin gitu Pak. Ya, Daya juang. ya. Kalau kita lihat, memang kalau kita lihat ya, tadi Pak Sebeni katakan bahwa kita katakan generasi sekarang ya, generasi Z, Zen, Ya, Z Sekarang terus apa? A Z, sekarang. Sekarang A lagi. A, ya balik Generasi ke A. A ya. Alpha. Tapi Apa? beberapa generasi yang terakhir Alpha. ini ya, kalau kita lihat, mereka punya daya juang tuh lemah. Ya, lebih bagus kalau kita lihat beberapa tahun berapa, kelahiran tahun berapa itu jauh lebih tough. Jauh lebih merasa bahwa that's okay. Karena mereka terbiasa dengan kayak gitu. Terbiasa itu means mereka terlatih. Nah, ini yang kita lihat tantangan kita pada masa ke depan ini, di mana anak-anak ini seperti itu yang kita sering dengar bahwa namanya psikiater anak, psikolog anak itu sekarang tuh laku banget, banyak orang mencari mereka untuk minta pertolongan untuk anak-anaknya. Kalau saya lihat ya mereka bukan jinnya yang lemah fisik enggak, secara fisik enggak, tapi jiwanya itu lemah. Kenapa? Karena itu yang saya lihat, karena pengaruh dari cara pikir modern juga. Ya tadi dikatakan nanti anaknya bisa foto and all. Saya rasa anak kita kalau mengerti bahwa tujuan kita disiplin karena kita mengasihi mereka, enggak mungkin mereka lakukan itu. Kalau sampai mereka lakukan itu ada yang salah dari disiplin kita. Apakah kita melakukannya dengan kasih? Kita atau kita melakukannya karena
Yaitu tadi, pada waktu kita marah, kita lakukan, pada waktu kita nggak marah, kita biarkan, pada waktu kita enak, kita masa bodoh, pada waktu kita mau. Nah itu unconsistent. Tapi kita mau itu lakukan dengan konsisten. Saya tetap melihat kenapa, yaitu tadi ya, ada banyak even di dalam komunitas kita, saya banyak kadang-kadang masih menemukan ada orang tua yang tidak setuju dengan disiplin. Nah ini yang saya melihat kalau di komunitas kita aja itu kita melihat itu apalagi di luar. Nah ini semakin banyak orang yang dipengaruhi oleh psikologi modern di mana mengatakan bahwa anak itu tidak boleh terlalu disiplin, nanti mereka trauma, nanti mereka begini dan akhirnya anak-anak cenderung dibiarkan atau oh jangan kasihan, it's okay nanti dia satu saat ngerti. Loh bagaimana dia satu saat ngerti? Om kita nggak pernah ngajarin gitu ya. Gimana mereka bisa mengerti apa yang benar? Om kita nggak pernah coach mereka, nggak pernah disiplin mereka. So jangan itu yang saya tadi bilang kita harus mulai dan kita harus punya konviksi untuk melihat bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Dan kita melihat kenapa generasi sebelumnya itu jauh lebih tough. Jauh karena training mereka juga mereka dengan keadaan orang tuanya dan lain sebagainya itu mendukung untuk training mereka. Kalau sekarang semua nyaman. Orang tua juga everything apa yang dia mau dapat, semua juga ada. Terus ya pokoknya dunia ini tambah ke arah sana, everything dibuat gampang, dibuat mudah, semuanya comfort, semuanya nyaman. Nah, keadaan sudah mendukung seperti itu dan orang tua pun sudah mempercayai bahwa disiplin itu eh, nggak perlu atau jangan nemen-nemen nanti anaknya begini nanti anak kita jadi takut. Nah ini yang kita perlu belajar bahwa sebagai orang tua mau nggak kita nggak melihat apa yang pada umumnya, tapi kita melihat apa yang benar. Jadi tren itu belum tentu benar. Ya, tren itu kadang-kadang mengatakan, oh ini gini, kalau yang ini kuno, yang ini enggak. Tapi kita melihat resultnya. Ya lebih baik kita memilih yang mungkin kuno tapi benar sesuai dengan firman Tuhan, daripada kita memilih mengikuti tren zaman, tren psikologi sekarang, tapi kita melihat hasil dari anak-anak yang waktu kecil nggak terlalu berasa. Selama dia masih tinggal sama kita nggak berasa. Tapi once dia sudah bisa punya uang sendiri, bisa kerja sendiri, orang tua mau ngomong apa, I don't care. This is my life. Maksudnya urusanku, kamu nggak usah ini. Sekalipun dia melakukan kesalahan, kita sudah nggak bisa lagi ngomong. Sepertinya udah tertutup. Nah ini yang saya bilang eh, mana yang kita mau pilih? Apakah kita mau melihat sekarang susahnya, tapi kita melihat ada sukacita ke depan, maksud dia ya tadi Pastor Benny bilang apakah anak-anak kita ini cute di depan kita, bagaimana dia cute nggak di depan orang lain? Atau buat kita dia oke, dia manis, tapi buat orang lain dia nggak menjadi berkat. Nah kita harus sampai titik bukan hanya memberkati kita tapi juga memberkati orang lain. Memberkati orang-orang yang melihat kehidupan dia. Karena ada karakter Kristus yang kita bangun. Melalui disiplin, melalui coach yang kita berikan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ya tadi. Oke. Jadi Pak Beni mau menambahkan? Sedikit aja. Banyak boleh. Nih, Masih sabar kan Bapak iya. Ibu? Bapak Ibu, Bu Ratna sudah ngomong secara umum kenapa generasi yang berikutnya ini sekarang sudah balik lagi generasi alfa itu lebih daya juangnya lebih kurang karena mereka lahir di zaman di mana semuanya atau hampir semuanya mereka bisa dapatkan dengan mudah. Dengan kata lain, kemudahan di dalam segala hal itu akhirnya membuat daya juang jadi lemah. Itu sebabnya tidak semua yang Tuhan bisa kasih ke kita, dia kasih. Kalau mau belajar parenting yang baik, itu dari Tuhan. Setuju dulu nggak?
Siapa yang doanya masih banyak yang nggak dijawab sama Tuhan? Ada nggak? Ada sebagian yang doanya dijawab, saya perlu belajar tuh. Semuanya udah dijawab. Kenapa Tuhan yang bisa jawab semuanya? Bisa kabulkan semuanya? Nggak kabulkan semuanya? Karena Tuhan tahu. Kalau kita dikabulkan semuanya, maka kita juga akan menjadi generasi yang anak-anak gampang tadi. Jadi sebagai orang tua, ini kita perlu wisdom. Enggak semua yang anak minta. Jadi zaman saya dulu kecil, ada yang saya mau karena keterbatasan orang tua mengatakan enggak bisa nak. Papa mama terbatas. Orang tua zaman sekarang mungkin sudah katakan, masa saya bilang enggak bisa? Wong saya bisa kok Pak. Tapi saudara perlu tahu, enggak semua yang saudara bisa berikan, perlu diberikan. Wah kalau ini pembahasannya detail bisa panjang dan kita bisa enggak sepakat. Ini bukan tentang boleh tidak boleh. Prinsipnya adalah Tuhan yang bisa berikan semuanya kalau dia mau. Tuhan saya mau villa di Maldives. Emangnya Tuhan enggak bisa beri? Bisa. Apakah itu salah? Enggak juga. Tapi ada yang Tuhan mengatakan, no. Kalau kamu dikasihin villa di Maldives, minggu enggak ibadah kamu ke Maldives terus. Ngerti ya saudara ya? Ya, ada yang anak mengatakan, Pak aku minta ini. Kan papa punya duit. Kalau papa sayang harus kasih dong. Berani nggak kita bilang no? Papa medit katanya temanku, papanya lebih nggak kaya dari papa aja sudah kasih begini. Kita perlu aman untuk mengatakan I do it because I love you. Ya, jadi eh, jadi buat orang tua yang mungkin ada keterbatasan tertentu secara finansial, mungkin itu baik. Kita merasa gini, aduh kalau bisa ya anak saya. Saya menemukan ada anak-anak yang tough karena orang tuanya nggak mampu berikan dia kemudahan dalam hal-hal tertentu. Ya, kita nggak pelit sama anak kita. Karena Tuhan nggak pelit sama kita. Tapi prinsipnya Tuhan nggak kasih semua yang kita mau. Sekalipun kita merasa itu penting buat saya. Tuhan tolong dong ini saya mau Tuhan. Dan nggak semua Tuhan berikan pada kita. Jadi secara prinsip karena Tuhan mau ngajar kita untuk jadi tough. Ya, jadi sama dengan anak kita. Enggak semua yang mereka minta harus kita say yes. Ya, saya keinget satu hal. Saya ngelihat ini contoh kecil aja. Nah, kalau generasi ya saya lihat kita atau orang tua kita ya, kalau menghitung tuh kadang-kadang dikasih angka langsung mikir keluar. Tapi zaman sekarang kalau nggak ada kalkulator dia bingung, nambahnya gimana gitu. Karena nggak terbiasa dengan train bahwa otak itu tanpa kalkulator bisa hitung. Nah, ini hanya contoh kecil. Nah, ini yang dunia ini sedang nawarkan. Everything tuh dibuat gampang. Coba sekarang kalau mau bikin ringkasan apa ya? Langsung ke ChatGPT apa? AI, Pakai AI, ChatGPT. ChatGPT. Ya. Nah, itu anak-anak nggak usah mikir. Thread sudah dikasih, kayak sudah dikasih. Akhirnya mereka nggak pernah pakai brainnya untuk train mereka untuk mikir gimana caranya ini, gimana caranya ini. Nah itu juga menurut saya ini loh tantangan kita ke depan bahwa anak-anak ini akan mengalami kayak itu daya tahannya itu kayak dilumpuhkan dengan keadaan. Dengan keadaan ini yang kita perlu hati-hati, kita perlu untuk train mereka. Dulu kalau guru-guru kasih suruh tulis tangan, enggak boleh ketik. Wah ngomel tuh orang tua. Waduh, kok zaman sekarang disuruh tulis. Tapi di sana itu kan dia mau nggak mau melatih. Dan itu secara ininya motorik dan lain sebagainya melatih. Ini yang saya juga membayangkan kenapa ya zaman dulu tuh eh, gampang gitu ya. Kayak matematika itu mereka dikasih sekian, 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 keluar angkanya. Kalau sekarang saya sih bingung gitu ya, kayak bingung harus cari kalkulator, harus cari ini itu, jadi agak-agak sedikit lama jadinya. Karena apa? Mereka depend on alat-alat yang memudahkan mereka. Ini yang saya juga melihat bahwa kita sebagai orang tua juga semakin lama ini is a challenge karena ini jadi uh,
komunitasnya ini seperti ini gitu ya, dengan semua ada AI dan lain sebagainya. Ini semua AI-nya yang pinter. Tapi anak-anak jadi everything tuh cari gampang. Nah, pada waktu keadaan tidak gampang, mereka tidak terbiasa. Langsung rasanya kayak capek. Ya itu yang tadi Pastor Benny ngomong waktu Jim 1 minggu setelah itu saya tanya, Jim, gimana Jim di sana? Gimana kerjaannya? Capek mah. Terus kita ketawa. Waduh, terus Bapak bilang, oke, it's good. Terusin gitu. Ya, jadi ya we train dia untuk ya kalau mau ini ya nggak bisa menghindar capek gitu loh. Itu is normal. Tapi buat kita kan oke gitu kan. Buat kita ya yang sudah generasi lebih tua. So, ini yang saya lihat challenge-nya itu ini ke anak-anak kita. Jadi kita perlu mempersiapkan mereka untuk menjadi berbeda dari yang umum supaya mereka bisa excellent nanti gitu. So that's boleh mungkin ada. Oke, ya terima kasih untuk jawabannya Bu Ratna. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah ya, nggak ada ya? Beneran, nggak ada. Ya, Mau oke. langsung kalau Ya, kalau ini juga Bu Ratna, oh ada? Enggak kok, nggak ada ya? Ya udah. Oke, terima kasih Pak Benny dan Bu Ratna. Jadi intinya kan setiap orang tua tuh sayang sama anak-anaknya. Ya, sebagai milik pusaka yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Jadi setiap orang tua juga menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan juga mereka berdoa, kita semua mengharapkan anak-anak kita untuk bisa jadi berkat buat dunia ini, buat nama Tuhan. Ya, cuman ya itu tadi, love without discipline is not love. Jadi mungkin kita perlu juga untuk lebih memahami bahwa disiplin itu bukan yang marah-marah seperti itu, tapi disiplin itu justru membawa anak-anak kita supaya tidak menjadi anak-anak gampang tadi. Saya cukup kaget ya, anak-anak gampang tadi illegitimate ya Pak ya, jadi anak-anak haram. Oh, kan enggak mungkin anak-anak kita, kita sayangin, kita harapkan untuk jadi yang terbaik. Ya. Kalau anak-anak gampang bahasa Jermannya kan wis karepmu meh dadi opo gitu ya, itu bahasa Jermannya. Maaf yang enggak ngerti bahasa Jerman, enggak bisa saya terjemahkan lagi. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau kita tutup pertemuan malam ini atau mau stay di sini terus? Ya, waktunya jam makan, Pak. Iya. Kita berdoa Pak Benny Ya. untuk tutup acara kita malam ini. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk menjadi orang tua buat anak-anak kami. Kami jauh dari sempurna, juga anak-anak kami. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tuntun kami, berikan hikmat buat kami orang tua untuk mendidik anak-anak kami. Tidak mudah, Tuhan, kadang kami merasa capek, dan kadang anak-anak kami juga merasa capek. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah selesai dengan kami, itu sebabnya kami juga tidak pernah selesai dengan anak-anak kami, dan kami mau beri yang terbaik yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, hamba-Mu berdoa, biar ada damai sejahtera-Mu. Tuhan, apa yang kami belajar mungkin kami tidak sempurna, semua kami tidak sempurna, kami tidak mau pulang dengan penuduhan, tapi kami pulang biar dengan diingatkan kembali apa yang kami perlu lakukan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu, sukacita surga, kekuatan dari Engkau yang ada buat setiap orang tua dan pendidik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.